Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Dera Puspita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari Universitas Bengkulu. Saya memohon izin Ibu, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Pagi, saya ingin sedikit mewawancari sehubungan dengan tugas saya di LK 1.2. Saya meminta Ibu untuk menjawab sedikit pertanyaan dari saya, kurang lebihnya 6. Boleh langsung aja ya Bu? Iya, silakan boleh. Jadi yang pertama itu, di kelas saya itu ada sedikit permasalahan anak-anak peserta didik kurang memahami nih Bu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam muatan pelajaran PPKN. Menurut Ibu apa ya kira-kira penyebabnya? Penyebabnya sih sepertinya motivasi ya Bu. Nomor 1 ya, motivasi. Tingkat persaingan belajar antar siswa itu sangat rendah. Coba kalau mereka itu saling bersaing, dalam arti kata bukan bersaing ini ya, tapi bersaing dalam belajar ya, itu akan integritas ke keluarga juga serta waktu dan sapras ya. Kenapa Ibu berkata seperti itu? Karena siswa kita itu seharusnya kan selaras ya apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan yang mereka pelajari. Mereka kadang-kadang tuh pintar di teori, tapi tidak melaksanakan di nyatanya pelaksanaannya, prakteknya ya, seperti itu. Ya, jadi Pancasila itu kan pendidikan kewarganegaraan dan pelajaran lainnya itu kan tentu ada sebuah interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi supaya selaras, supaya dapat mereka juga hasil belajarnya bisa bagus, ya itu harus sama-sama sepadan tadi yang dikatakan bahwa teori mereka dapat, tapi juga mereka dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih dari Yang kedua nih Bu, masalah pelajaran matematika nih Bu. Anak-anak peserta didik di kelas saya lebih susah mengerjakan soal cerita dibanding soal-soal yang langsung. Apa ya Bu kira-kira yang membuat mereka tuh kurang mampu gitu Bu menyelesaikan soal cerita? Yang pertama sih biasanya siswa itu sebenarnya bukan dia nggak mampu ya, tapi itu siswa itu biasanya kurang cermat dalam mengartikan soal. Jadi pertanyaan itu kemana, dia untuk menjawab juga seperti apa gitu ya. Terus karena itu kan kalau matematika itu kan mempelajari keteraturan dan struktur ya. Jadi terorganisasi, terus konsep-konsep matematika ini juga tersusun secara hierarkis ya. Terus logis, sistematis. Jadi mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks ya. Terus soal cerita juga soal yang dinilai memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Terus dibanding soal matematika yang menampilkan yang menampilkan model alat ininya ya secara langsung ya, secara langsung ya. Terus kalau soal cerita tersirat ya Bu ya. Kesalahan pemahaman mereka kadang-kadang, terus kesalahan proses, terus kesalahan penyelesaian dan kesalahan penarikan kesimpulan gitu. Itu yang soal cerita ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang membingungkan anak ya. Jadi anak untuk mengerjakan itu dia dia salah pemahaman, dia udah salah konsep, salah menyelesaikan lagi ya, itu dia penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketiga, di siswa saya itu ada pembuatan praktek miniatur Monas nih Bu. Tapi mereka kurang mampu nih Bu untuk menceritakan kembali pembuatan miniatur Monas tuh Bu. Kira-kira mereka kurang mampunya di mana ya Bu? Dalam pembuatan miniatur Monas itu siswa harusnya kita giring dulu pertama sebelum pembuatan miniatur, kita ajak mereka untuk mengetahui sejarah Monas dulu.
Nah, nanti setelah mereka mengetahui sejarah Monas itu, berarti nanti mereka akan benar-benar paham. Jadi pada waktu pembuatan miniaturnya juga dia tahu, oh ini yang namanya apinya, ini yang namanya tubuhnya, ini yang namanya lidahnya, ini yang namanya apa tuh altarnya gitu kan, seperti itu. Jadi dia tahu semua. Jadi dan kebanyakan siswa kita itu kalau membuat miniatur-miniatur itu dibantu oleh orang tua Iya, dan betul orang kalau tuanya. gitu. Nah itu dia, jadi dengan dia dibantu oleh orang tua, jadi anak-anak itu kadang-kadang kurang tahu bahwa ini yang mana ya yang mereka mengetahui sejarah Monas itu, berarti nanti mereka akan benar-benar paham. Jadi pada waktu pembuatan miniaturnya juga dia tahu, oh ini yang namanya apinya, ini yang namanya tubuhnya, ini yang namanya lidahnya, ini yang namanya apa tuh altarnya gitu kan, seperti itu. Jadi dia tahu semua. Jadi dan kebanyakan siswa kita itu kalau membuat miniatur-miniatur itu dibantu oleh orang tua Iya, dan betul orang kalau tuanya. gitu. Nah itu dia, jadi dengan dia dibantu oleh orang tua, jadi anak-anak itu kadang-kadang kurang tahu bahwa ini yang mana ya yang tubuhnya, ini yang mana yang apinya, ini yang mana itu. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu karena dibantu orang tua ya di situ, jadinya mereka tidak jadi Menjalankan menjalankan sendiri ya. sendiri, jadi karena dibantu ya jadi kurang paham ya, seperti itu. Iya. Selanjutnya Bu, berhubungan dengan anak ABK nih Bu. Di kelas saya itu ada beberapa anak ABK, jika dikasih soal ulangan nih Bu, jawabannya tuh nggak sesuai dengan soalnya, jadi kurang tepat gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Kalau itu kan karena kita tahu ya anak ABK itu kan anak yang berkebutuhan khusus. Mereka itu kan memang secara uh, dari mulai mental emosinya aja sudah terlihat bahwa mereka ulangan itu nggak sesuai dengan tingkat kemampuan anak ABK. Ya jelas aja dia nggak bisa mengerjakan karena kan bukan khusus untuk anak-anak ABK. Jadi harusnya ibu sebagai guru Iya. membuat soal itu misalkan dua, untuk yang anak-anak Iya. berkemampuan umum dengan yang anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak ABK itu. Jadi menyesuaikan ya Bu Iya, ya. menyesuaikan Jadi dengan anak-anak ABK itu. mm, Jadi seperti itu. Bu, selanjutnya nih Bu, sekarang kan sudah mulai pembelajaran HOTS ya Bu ya. Nah soal-soalnya itu sudah mulai diberikan soal-soal HOTS. Tapi peserta didik nih belum mampu nih Bu menjawab pertanyaan-pertanyaan HOTS. Bagaimana ya Bu kira-kira? Iya, memang soal-soal hot itu kan soal-soal yang sedang sekarang lagi booming ibaratnya ya, karena dengan adanya seperti kurikulum merdeka, memang kan soal-soal itu memang harus hot yang kita Iya, buat ya. iya. Jadi kita sebagai guru juga harus pelan lah, tapi kita akan mendapatkan anak itu pasti, insya Allah nanti dengan pembiasaan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan anak-anak itu dapat memahami nanti soal-soal hal. Karena apa? Karena mereka belum terbiasa mengerjakan soal-soal hot gitu kan. Tapi kalau nanti mereka sudah terbiasa, sudah Diulang-ulang. memahami, iya, jadi dia ibu rasa bisa dia terbiasa menyelesaikan soal-soal itu. Terus juga kan kesulitan dalam memahami kalimat atau maksud dari soal-soal itu kurang teliti dalam membaca, itu sih yang ibu dapat Jadi tangkap harus ya, lebih seperti itu. teliti dalam membaca Ya, soal-soal HOTS ya Bu. soal-soal ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, saya menggunakan biasanya model pembelajaran CTL nih Bu, contextual teaching learning. Tapi kurang optimal nih Bu dalam pembelajaran saya menggunakan CTL. Apa ya Bu kiat-kiat yang harus saya pergunakan gitu dalam konsep model pembelajaran CTL? Dalam CTL itu kan yang tadi katakan Ibu Dira katakan contextual Teaching teaching learning. learning, itu biasanya kita lebih fokuskan dalam kehidupan sehari-hari siswa ya, terus lebih mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan kita kan sekarang apa nih lagi boomingnya apa sih, misalkan anak-anak bolehlah kita masukkan pembelajaran itu seperti kayak di YouTube, di TikTok, apa-apa, tapi Canva ya. ya Canva itu kan untuk pembelajaran, bukannya masuknya untuk apa ya, selain
memang itu masuk broad lebih kayaknya